식구들 봤어? 그렇지. 일은 실질적으로 아 Halo teman-teman pecinta film, kembali lagi di Insta Film. Nah, di video kali ini kita mau bahas sebuah film psikopat berjudul Grita yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang menemukan tas di gerbong kereta listrik. Tanpa ia sadari, ternyata itu adalah jebakan dari seorang wanita psikopat yang kesepian. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari Instafilm. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Film dimulai di mana terlihat seorang wanita cantik sedang berada di kereta api listrik. Wanita itu bernama Frances McCallan. Saat Anda akan turun, Frances melihat sebuah tas yang tertinggal di gerbong kereta. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil tas tersebut. Setelah itu, ia membuka tas tersebut dan melihat kartu identitas dari pemilik tas. Frances berniat untuk menitipkan tas tersebut di penitipan barang hilang. Namun nampaknya tempat itu sudah tutup dan akhirnya ia membawa tas itu pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Frances bercerita pada temannya yang bernama Erika bahwa ia menemukan sebuah tas di kereta. Frances berkata kepada Erika untuk tidak membuka tas tersebut, namun Erika yang sudah terlanjur penasaran menumpahkan isi tas tersebut. Tas itu ternyata milik seorang wanita asal Prancis yang bernama Grita yang berisi obat-obatan dan sebuah dompet dengan sejumlah uang. Erika mengajak Frances untuk mengambil uang tersebut, namun Frances menolak dan telah membulatkan tekadnya untuk mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya. Keesokan harinya, Frances mengunjungi alamat yang tertera di kartu identitas pemilik tas tersebut. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dan berkata bahwa ia telah menemukan sebuah tas di kereta. Lalu seorang wanita tua membuka pintu dan mengajak Frances untuk masuk ke dalam rumah. Frances duduk di ruang tamu sambil menunggu Grita menyiapkan segelas kopi. Saat sedang berbincang dan menikmati secangkir kopi, tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruang sebelah. Grita berkata bahwa suara itu dari tetangga sebelah yang sedang renovasi. Kemudian ia menegur tetangganya untuk tidak terlalu berisik. Frances melihat sebuah foto dan bertanya siapa itu. Grita menjawab bahwa itu adalah anaknya yang bernama Nicola. Ternyata Grita adalah seorang janda yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal dan anaknya sedang bersekolah di Paris. Keesokan harinya, Grita meminta Frances untuk menemaninya mengadopsi seekor anjing. Setelah mendapatkan anjing yang ia mau, mereka berdua menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di sebuah taman. Grita meminta Frances untuk memotonya dengan anjing yang ia dapatkan tadi. Frances juga bercerita bahwa ibunya telah meninggal dan ia merindukan sosok ibunya. Grita dan Frances terlihat semakin dekat dan menjalin pertemanan yang cukup erat. Pada malam harinya, Grita mencoba untuk stalking sosial media Frances dan mencari tahu kehidupan Frances lebih lanjut. Tiba-tiba saat sedang tertidur, Frances mendapat sebuah pesan dari Grita yang berisi fotonya di taman tadi. Erika meminta Frances untuk menemaninya bertemu seorang pria, namun Frances menolak dan berkata bahwa ia sudah punya janji untuk makan malam di rumah Greta. Hal itu membuat Erika kesal dan ia memperingatkan Frances untuk tidak terlalu dekat dengan wanita tua itu karena ia bukanlah ibunya. Namun Frances mengabaikan peringatan Erika. Di rumah Greta, Frances membantu Greta untuk memasak hidangan makan malam. Greta meminta tolong pada Frances untuk mengambil lilin di dalam lemari. Ketika membuka lemari, betapa terkejutnya Frances saat menemukan ada banyak tas persis seperti tas yang ia temukan di dalam kereta. Hal ini memang sepertinya sudah direncanakan oleh Greta. Maka malam yang seharusnya menyenangkan menjadi tidak lagi menarik untuk Frances. Ia terlihat ketakutan dan memutuskan untuk pulang dengan alasan sedang tidak enak badan.
Francis mulai mengabaikan Greta. Francis yang bekerja sebagai pelayan di restoran mendapat telepon dari Greta yang tidak ia angkat. Bahkan Greta menelponnya lebih dari 80 kali. Hal ini membuat Francis semakin risih dan ketakutan. Di sisi lain, merasa Francis mengabaikannya, Greta mengunjungi tempat Francis bekerja. Namun hal itu malah semakin membuat Francis marah karena merasa telah menjadi korban dari rencana Greta. Francis meminta Greta untuk pergi dan tidak lagi menemuinya. Namun, Greta yang masih tetap menghubungi Francis mencoba untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia kesepian sejak anaknya pergi. Greta bahkan mengirimkan bunga untuk Francis, namun Francis menolak untuk menerimanya. Di suatu hari saat sedang bekerja, Francis melihat Greta sedang berdiri di seberang jalan dan sedang memperhatikannya lewat jendela. Sontak, hal itu membuat Francis terkejut dan menumpahkan minuman. Hingga malam menjelang, Greta masih tetap berdiri di sana memperhatikan Francis. Francis yang merasa risih menghubungi polisi, namun polisi menganggap itu bukan sebuah gangguan, karena Greta hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa. Hingga waktu pulang, Greta sudah menghilang. Dengan hati was-was, Francis pulang menggunakan kereta listrik. Tapi ternyata Greta telah menunggunya di sana untuk meminta maaf. Francis yang ketakutan memilih untuk menghindar dari kejaran Greta. Di sepanjang jalan pulang, Francis merasa tidak nyaman. Dan benar saja, Greta kembali menunggunya di apartemen tempat Francis tinggal. Greta meminta maaf lagi dan meminta untuk memulai semuanya dari awal lagi. Namun, Francis kembali menolak dan meminta Greta untuk pergi dari hidupnya. Hal ini membuat Greta marah dan langsung berubah sikap. Ia meludahi permen karet yang sedang ia makan ke rambut Francis. Francis hanya bisa terdiam tanpa kata dengan raut wajah ketakutan. Francis melaporkan kejadian ini ke polisi dan meminta perintah penahanan. Namun polisi meminta Francis untuk menunggu karena jadwal sidang sudah terlalu penuh. Francis mencoba menyelinap ke rumah Greta dan ia menemukan sebuah surat yang telah dibuang bertuliskan nama Nicola, yaitu putri dari Greta. Francis mencoba menghubungi Nicola, namun Nicola tidak bisa dihubungi. Di suatu malam, Francis pulang ke apartemen dan apartemennya sepi karena Erika sedang clubbing. Ia mendapatkan telepon dari ayahnya yang sedang berada di luar kota untuk sekedar menanyakan kabar. Francis dan ayahnya memang jarang bertemu karena ayahnya sibuk dengan kerjaannya. Tiba-tiba, Francis mendapat sebuah pesan dari Greta berisikan foto Erika sedang berada di sebuah klub. Francis langsung menghubungi Erika dan memintanya untuk pergi dari sana. Greta terus mengirimi foto Erika yang menandakan ia mengikuti kemanapun Erika pergi. Francis akhirnya memutuskan untuk menyusul Erika hingga akhirnya mereka bertemu dan pulang bersama. Keesokan harinya, Francis mendapat sebuah telepon dan ajakan bertemu oleh seorang wanita. Wanita itu adalah penasehat Nicola. Ia menjelaskan bahwa Nicola ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu karena bunuh diri. Ternyata selama ini Greta berbohong dan ia juga bukan berasal dari Prancis tapi berasal dari Hungaria. Greta memakai logat Prancis untuk meyakinkan orang bahwa ia berasal dari Prancis. Wanita itu juga mengatakan bahwa Nicola selama ini mengalami stres dan merasa trauma dengan sebuah kota karena ia pernah dikurung di dalam sebuah kota waktu ia kecil. Pada malam hari, saat Francis sedang bekerja, ia mendapatkan pesanan dari seorang wanita yang duduk di meja. Francis terkejut begitu menghampirinya. Ternyata pelanggan itu adalah Greta yang datang ke kafe tempat Francis bekerja. Karena profesional dalam bekerja, Francis terpaksa melayani Greta. Merasa dilayani tidak baik, Greta memecahkan gelas minuman yang ia terima hingga menarik perhatian dari seluruh pengunjung kafe. Greta membuat kekacauan dan marah-marah kepada Francis. Ia berkata bahwa Francis membutuhkan seorang ibu dan ia akan menjadi sosok ibu yang dibutuhkan oleh Francis. Tak lama berselang, polisi pun datang dan menangkap Greta. Keesokan harinya, Francis mendapat kabar bahwa Greta telah dilepaskan. Erika menyarankan Francis untuk meminta maaf dan menghilang dari Greta secara perlahan. Francis pun mendatangi Greta yang sedang berada di sebuah gereja untuk berbicara baik-baik. Francis meminta maaf dan memberitahu Greta bahwa ia akan pergi untuk beberapa hari.
Greta memaafkan Francis dan mereka berdua akhirnya baikan. Namun ternyata Greta mempunyai rencana lain di mana terlihat ia sedang mencoba sebuah obat yang sepertinya adalah sebuah obat bius yang dimasukkan ke dalam susu yang diberikan kepada anjingnya. Sepulang bersepeda, Francis menuang segelas kopi. Ia memasukkan kopi itu ke dalam oven agar kopinya kembali panas. Di saat sedang menikmati kopinya, Francis melihat tanaman di rumahnya meneteskan air, yang artinya ada seseorang yang menyiram tanaman. Tiba-tiba, Francis merasakan kepalanya pusing hingga ia terjatuh. Tak lama, Greta muncul di sana. Sepertinya Greta menyelinap ke apartemen Francis dan minuman yang Francis minum tadi sudah diberikan obat bius oleh Greta. Greta membawa Francis dengan taksi ke rumahnya. Kemudian ia diseret ke dalam sebuah kamar dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Ternyata hal ini juga pernah dilakukannya kepada anaknya yang bernama Nicola. Greta mengambil handphone milik Francis dan dengan liciknya ia mengirimkan foto itu kepada ayah Francis seakan Francis sedang berlibur dengan Erika. Dan ia juga mengirimi Erika foto seakan Francis sedang berlibur dengan ayahnya. Hal ini dilakukan Greta agar mereka tidak curiga Francis menghilang. Suatu hari, ayah Francis mengunjungi apartemen Francis. Ia bertemu dengan Erika dan mereka berdua kebingungan karena mengira bahwa Francis sedang berlibur. Menyadari anaknya hilang tanpa kabar, ayah Francis melaporkan kejadian ini kepada seorang detektif dan memintanya untuk mencari keberadaan Francis dan Greta. Francis yang terkurung di rumah Greta dan gak bisa kemana-mana dipaksa untuk menemani aktivitas Greta. Di saat sedang membuat kue, Francis yang sudah tidak tahan lagi memukul tangan Greta hingga jarinya terputus dan memukul kepala Greta hingga ia terjatuh. Francis mencoba kabur melewati pintu namun sebuah pintu telah dikunci oleh Greta. Francis mencoba kabur lewat ruang bawah tanah dan betapa terkejutnya ia melihat sebuah kantong mayat berisi manusia yang masih hidup yang merupakan seorang wanita korban Greta sebelumnya. Dan di saat itu pula, Greta berhasil menangkap Francis dan mengikatnya di sebuah tempat tidur. Beberapa jam berselang, seorang detektif yang ditugaskan oleh ayah Francis mendapatkan alamat Greta dan mendatangi rumahnya. Ia diajak masuk ke dalam rumah Greta. Dan ketika Greta sedang menyiapkan minuman, ia mendengar suara berisik dari balik dinding. Yang suara itu berasal dari hentakan tempat tidur yang dilakukan oleh Francis. Saat mencoba mendekati dinding, Greta langsung membunuh detektif itu dan membawa jenazahnya ke ruang bawah tanah. Francis hanya bisa pasrah dan berharap ada yang menolongnya. Hari berselang, Greta kembali beraksi dan mengulangi skenario yang sama dengan berpura-pura meninggalkan tas di kereta untuk menjebak korban baru. Benar saja, seorang wanita kembali menjadi mangsanya. Wanita itu mengembalikan tas ke rumah Greta dan ia kembali menggunakan segala tipu dayanya untuk memikat wanita muda tersebut. Ia menawari wanita itu segelas kopi yang secara diam-diam telah ia berikan obat bius. Saat mereka sedang menikmati kopi, Francis yang terkurung di dalam kamar mencoba membuat suara berisik. Greta berdalih suara itu berasal dari tetangganya yang sedang melakukan renovasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa suara berisik waktu itu adalah suara yang berasal dari korban Greta sebelum Francis. Namun hal yang tak pernah Greta duga, rencana yang ia pikir telah berjalan mulus malah menjadi bumerang untuknya. Wanita muda tersebut bukanlah wanita polos seperti yang ia kira. Ternyata wanita itu adalah Erika yang sedang berpura-pura menjadi korban Greta. Erika sengaja mengambil tas yang ditinggalkan Greta untuk mengelacak keberadaan Greta dan menyelamatkan temannya Francis. Greta merasakan pusing. Ternyata minuman yang tadinya diberikan kepada Erika telah duluan ditukar oleh Erika. Greta pun hilang kesadaran dan tertidur. Erika pun langsung membuka ruang tempat di mana Francis dikurung. Ia menyelamatkan Francis yang sudah berhari-hari terikat di ruangan tersebut. Di akhir film, Francis dan Erika membalaskan perlakuan Greta yang selama ini telah ia lakukan. Mereka melakukan hal yang sama dengan memasukkan Greta yang sedang pingsan ke dalam kotak yang sama di mana ia mengurung Francis waktu itu. Mereka mengunci Greta di dalam kotak itu dengan pengaitnya diganjal dengan sebuah miniatur menara Eiffel.
seakan sebuah balasan untuk Grita yang mengaku-ngaku sebagai orang Prancis. Sebuah balas dendam setimpal untuk seorang psikopat pengganggu. Ya, tadi itu adalah rekap alur cerita dari film Grita. Gimana? Masih ingin film psikopat lainnya? Silahkan tuliskan judul film yang kalian inginkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye.